Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi di Probolinggo. Seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya yang masih berumur 8 bulan. Kasus tersebut terjadi saat pelaku cekcok dengan istrinya diduga masalah ekonomi. Tak hanya memukul anak balitanya, pelaku juga mencekik leher istrinya sebelum akhirnya kabur melarikan diri. Seorang anak balita MAS pasangan suami istri MI dan YY menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri di rumah kontrakannya di desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Menurut warga sekitar kejadian, pelaku MI beserta istrinya baru menempati rumah kontrakannya. Para tetangga kerap mendengar pelaku dan istrinya terlibat cekcok. Bahkan cekcok yang terjadi Kamis pekan lalu, pelaku menampar anak balitanya karena terus menangis. Pelaku juga sempat mencekik istrinya, lalu kabur meski sempat dikejar sejumlah warga. Pasca kejadian terdengar nggak ribut-ribut ini? Yang tahu pasti ya videonya, soalnya kan nginep di sebelah timur ini videonya. Nggak denger rame-rame? Ya enggak, tahunya sudah digendong anaknya tuh bawa keluar, baru kelihatan memarnya itu baru. Itu dia apa? Kalau kelihatannya sih ditampar kayaknya. Cuma bukan sekali loh ya, kalau sekali kan nggak mungkin sampai memarnya banyak, itu kan nggak mungkin. Kasus ini telah dilaporkan istri pelaku ke Mapores Probolinggo dan mendapat penanganan khusus unit PPA, serta telah mendapatkan perawatan medis atau trauma yang dideritanya. Kasih Humas Polres Probolinggo, Ibtu Merdania Pravita Santi, mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang kabur usai melakukan penganiayaan. Telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan inisial AZ usia 8 bulan oleh ayah kandungnya IH, yang mana kronologi kejadian saat korban bangun subuh yang merupakan anak kandung terlapor sedang menangis di kamar. Kemungkinan terlapor merasa terganggu, terlapor bangun dari tidurnya dengan marah-marah dan langsung memukul korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong mengenai pelipis korban sebelah kiri. Lalu terlapor sempat mencekik leher korban sampai korban menangis. Sejumlah saksi termasuk istri, beberapa kerabat dan tetangga pelaku telah dimintai keterangan di Mapores Probolinggo. Mereka berharap pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan dari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang pencuri berhasil menggondol motor milik korban di Masjid Jalan Siwalan Kerto, Surabaya. Uniknya, pelaku sebelumnya nekat mengambil kontak motor di saku celana korban saat tertidur di masjid. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Al-Mubarok, Jalan Siwalan Kerto Selatan, Surabaya, Senin siang. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, tampak pelaku dengan ciri-ciri kepala pelontos menggunakan jaket hitam dan masker terlihat mondar-mandir di dalam masjid. Sesaat kemudian pelaku mendatangi motor korban dan menyalakan mesin motor. Pelaku sempat kesulitan karena alarm motor menyala. Namun dengan tenangnya pelaku mendorong motor korban. Pelaku lalu kabur dengan motor curian dan meninggalkan motor protolan yang dikendarainya. Menurut Alfianus Solihan, pengurus masjid, sebelumnya pelaku mengambil kontak motor dari saku celana korban saat korban tertidur di dalam masjid. Pemilik motor baru menyadari saat motornya raib digondol pencuri. Pelaku menukar motor pelaku dengan motor korban. Ini ditinggal. Nah, ditukar berarti. Ini motor pelaku ya, Pak? Iya. Ditukar ya? Iya. Motor butut pelaku ditukar sama motor yang bagus dari korban. Ya. Motornya apa, Pak? Motor korban? Vario, kalau nggak salah Vario 2019. 2019. Ya. Itu kejadian jam berapa, Pak? Jam 1.30. Jam 1.30. Setelah duhur ya? Setelah Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Wonocolo, Surabaya. Sedangkan motor protolan milik pelaku dengan nopol yang diduga palsu diamankan di halaman masjid. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebuah toko bangunan di Kabupaten Tuban dilalap si jago merah. Api diduga dari pembakaran sampah sembarangan dan tak berselang lama api merembet ke dalam toko bangunan.
Api dengan cepat melahap sebuah toko bangunan yang berada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Selasa dini hari. Api diduga dari pembakaran sampah sembarangan dan tak berselang lama api merembet ke dalam toko bangunan. Apalagi di dalam toko banyak bahan yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar serta melahap seluruh isi toko bangunan. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Tuban mengerahkan 4 unit mobil pemadam dan dibantu Damkar Lamongan untuk menjinakkan api. Jadi yang terbakar itu adalah gudang material ya, yang berawal dari pembakaran sampah yang merembet ke kayu. Nah, kerugiannya sekitar 70 juta, namun demikian tetap bersyukurlah aset yang bisa diselamatkan itu 2,5 M lebih lah insya Allah. Jadi kami kerahkan 4 mobil ke sana dan tidak lebih dari 1 jam kami bisa memadamkan api tersebut sehingga kerugian tidak lebih besar, sehingga kerugiannya bisa diminimalisir. Setelah berjibaku kurang dari 1 jam, petugas damkar akhirnya berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Masyarakat diimbau agar tidak membakar sampah dan membuang putung rokok sembarangan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, para pemeluk Kristiani di Desa Rejo Agung, Kabupaten Jember punya cara unik mengungkap syukur hasil panen. Mereka melelang hasil panen mulai dari buah-buahan hingga hewan ternak, lalu uang yang terkumpul dipersembahkan untuk kepentingan pelayanan gereja. Kegiatan tradisi unduh-unduh memeriahkan suasana Gereja Kristen Jawi Wetan Desa Rejo Agung, Kecamatan Semboro, Jember. Unduh-unduh merupakan tradisi unik para pemeluk Kristiani Desa Rejo Agung yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sejak pagi jemaat berbondong-bondong mendatangi gereja sambil membawa aneka macam hasil panen. Tak hanya buah-buahan, ada pula ragam jenis makanan berupa nasi tumpeng hingga ayam hasil ternak sehari-hari. Ragam persembahan selanjutnya dikumpulkan untuk kemudian dilelang. Tak hanya diikuti jemaat dewasa, tradisi ini juga turut dihadiri kalangan anak-anak dan remaja hingga suasana gereja tampak meriah. Ini meriah banget karena anak-anak, pemuda, remaja, orang tua ikut semua. Ya, ini penggalian dana untuk kepentingan jemaat. Harapannya kira-kira apa, Pak? Ya semakin tahun ke depan semakin ramai gitu. Unduh-unduh merupakan tradisi turun-temurun umat Kristiani Desa Rejo Agung sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang mereka dapatkan. Seluruh uang hasil lelang terkumpul selanjutnya dipersembahkan untuk kepentingan pelayanan di gereja. Ya, ini tinggalan dari leluhur kami ketika selesai panen, merasakan bahwa hasil panen itu adalah berkat dari Tuhan, maka dari situlah kita mengaturkan ungkapan syukur kepada Tuhan, memberikan persembahan dalam bentuk uang, dalam bentuk hasil panen yang nanti bersama-sama akan dilelang. Itu sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Tradisi unduh-unduh biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun, yakni pada pertengahan dan akhir tahun. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Ima Dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.